Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Di Indonesia ini masalah mafia tanah itu sangat sangat mengkristal gitu. Sudah sangat menyatu di tanah air kita. Jadi kalau kita kurang waspada dan kita lemah, biasanya kita dicaplok gitu. Tanah kita bisa beralih ke tangan orang lain tanpa secara batil, secara tidak halal, subhat dan lain sebagainya. Sementara kan di dalam Islam, di dalam agama Islam itu baik Quran maupun Sunnah sangat wanti-wanti masalah tanah ini. Walaupun cuma segenggam tanah gitu, atau sepengki tanah, sebakul tanah ya kan, sepacul tanah atau sejengkal tanah itu, kalau punya orang itu kita kangkangin ya, kemudian kita mati, di akhirat itu kita nanti disuruh tanggung jawab, disuruh panggul gitu, semeter tanah aja gitu, semeter tanah persegi, belum lagi yang sampai ke dalam, tembus ke Amerika sana gitu kan. Ini seperti bola gitu kan, bumi ini ya, bola tapi tidak bulat sebolat bola, seperti telur angsa gitu, agak lonjong gitu ya. Itu semeter persegi itu bukan hanya yang semeter persegi itu, jadi kedalaman itu disuruh panggul oleh Allah Subhanahu wa taala di pundak kita, kan berat banget. Apalagi kita mengangkangi tanah orang lain ya. Tentunya kan kita ngambil tanah orang lain secara batil gitu, secara tidak sah, secara haram gitu, merampas tanah orang. Kan tentunya merampas, mengambil dan sebagainya kan secara halus Pak, secara dengan magic, dengan tipuan, dengan penggadaian tanah ya, atau bahkan tanah itu tanah orang kita jual gitu. Kita bikin lagi sertifikatnya, sampai sertifikatnya bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi satu bidang tanah itu bisa yang punya itu sampai 6 orang misalnya, dengan apa namanya, SHM ya, surat sertifikat hak milik yang sah juga gitu, dari akta notaris juga. Berarti kan ini mafia semua Pak, yang memberikan ya, orang akta notaris itu, atau pengacara, polisi ya, atau eksekutif, atau siapapun, kreatif, apalagi legislatif, atau orang awam dan sebagainya, pejabat ini pejabat itu, kalau dia mentransaksikan sebidang tanah ini dengan cara batil, nah mereka itu mafia tanah gitu. Sampai misalnya seorang ahli waris untuk memperoleh girik aslinya, letter C-nya yang asli itu harus nebus 500 juta misalnya. Ini kan nggak logik Pak, kenapa harus 500 juta, padahal itu kan girik dia gitu. Girik si ahli waris. Barangkali dulunya nih secara logika gitu, sempet girik ini digadaikan Pak gitu. Akhirnya girik ini kemana-mana, ke bank ini, ke bank itu ya kan. Akhirnya nilainya sampai 500 juta. 500 itu kan setengah miliar Pak. Kemudian yang ahli warisnya orang miskin. Walaupun ada misal 500 juta, kenapa kita harus menembus 500 juta gitu? Ini kan karena perbuatan mafia tanah gitu. Nah kalau ada pembela atau pengacara LBH, Lembaga Bantuan Hukum, Peradin, masalah-masalahnya ya, kuasa hukum ya, apalagi ya pengacara lah bilang, mau mengurus masalah tanah seperti ini, itu kan ribet Pak ya.